Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Hai adik-adik semua. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semua masih sehat? Tetap semangat ya. Ketemu lagi bersama Kak Nando, Kak Mei, dan juga Kak Winnie. Nah, adik-adik sudah siap mau ibadah semuanya? Kurang kompak kayaknya. Jadi kalau Kak Winnie tanya, sudah siap mau ibadah semua? Semuanya jawab, yes, yes, yes. Oke, pakai gerakannya jangan lupa. Kita coba ya. Adik-adik sudah siap mau ibadah? Yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat ya. Adik-adik sudah siap untuk ibadah semuanya? Yes, yes, yes. Nah, oke, kalau begitu kita mau mempersiapkan hati kita. Adik-adik duduk yang manis, kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita mau angkat pujian, Bapa, Ku datang padamu. Kita katakan sama-sama, Bapa, Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas Kita ulang lagu ini dari awal, katakan, kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan sudah pimpin kami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan penuh selamat. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami.
agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan akan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, apakah ada yang masih ingat kapan kalian memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus? Ayo, ada yang masih ingat? Wah ada, waktu ibadah Paskah. Kalau Kak Nando bagaimana? Masih ingat enggak? Masih dong Kak. Ya, Kak ini gimana? Masih ingat? Oh masih ingat. Kami juga masih ingat. Dan sampai saat ini kami akan terus mengikut Tuhan Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya kami akan terus mengikut Tuhan Yesus. Nah, bukan karena papa dan mama ya, tapi karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita akan naikkan pujian, ku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan, tapi karena cinta Tuhan. Nah adik-adik, kalau sesuai dengan kata-kata lagu tadi berarti kita mau mengikut Tuhan karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Nah kalau kita adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, berarti adik-adik mau juga berjanji untuk mengikuti, untuk setia, untuk taat sama firman Tuhan. Tidak cuma itu, adik-adik juga mau berjanji sama kakak-kakak di sini untuk mau taat berdoa, kita juga mau rajin membaca Alkitab serta bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah untuk itu kita mau angkat pujian ini sebagai pengingat kita untuk sama-sama mengikuti Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantangmu. Kita ulangi dari awal lagu ini. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Mulai sekarang sampai selamanya. Mulai sekarang sampai selamanya,
tetap setia, pantang mundur. Eits, adik-adik, tunggu dulu, jangan dulu duduk. Untuk adik-adik yang sudah duduk, ayo mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman anak yang berbunyi, Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Amin. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami juga mau bersyukur meskipun di tengah adanya virus corona, Engkau masih mau terus menjaga kami. Engkau mau menjaga kesehatan saya, kesehatan kakak, kesehatan adik, kesehatan papa, dan juga kesehatan mama. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus menolong kami sepanjang 1 semester ini. Ketika kami belajar di rumah, Engkau mau tolong, Engkau mau bantu kami menyelesaikan setiap tugas yang ada. Kami juga bersyukur untuk guru-guru yang ada, Engkau mau tolong agar mereka mau terus mengajar kami meskipun di tengah situasi yang sulit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap sekolah yang akan dibuka. Engkau yang tolong jaga baik murid, baik guru, Pak Satpam maupun para pembersih sekolah. Engkau jauhkan ancaman dari virus corona. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan juga Bapak Wali Kota. Biarlah Engkau yang terus memberikan mereka hikmat, Engkau sertai mereka, Engkau tuntun untuk apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang paling baik yang mau kita kasih ke Tuhan. Nah adik-adik boleh masukin persembahannya ke dalam amplop yang sudah disediakan. Setelah adik-adik masukkan, nanti kasih ke mama papa amplopnya biar mama papa yang antar ke gereja setiap jam kerja. Sambil persembahan disiapkan, kita angkat pujian beri syukur, berilah syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, kita mau bawa persembahan kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau boleh berikan kami kasih setiamu, anugerahmu, berkatmu, sehingga kami Tuhan, anak-anakmu boleh membawa persembahan kami, persembahan yang terbaik dari kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan Bapa, Engkau yang berkati persembahan kami, berkati ini biarkan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk
melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang tenang, duduk yang sopan. Kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin tumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami waktu kami mendengar firman-Mu. Berkati juga Kak Noya yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini itu diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Nah, adik-adik yang di rumah bisa minta bantuan papa dan mama ya untuk membuka Alkitabnya. Kak Noya. Kenapa Kak Winnie sama Kak Nando? Cerita Nando. Itu tadi kan ulangan Kak. Si dia minta jawaban, terus saya enggak kasih. Akhirnya saya dijauhin. Padahal kan Kak Nando kayak begitu karena kita mau tahu ikut Tuhan bagaimana, kita mau kasih tahu teman-teman yang benar kayak gimana. Masa kita dimusuhi Kak? Wah, adik-adik, kasihan ya Kak Winnie sama Kak Nando karena mau lakukan apa yang benar, mereka dimusuhi. Adik-adik pernah nggak rasakan seperti itu? Pernah juga? Nah, hari ini Kak Winnie sama Kak Nando, kita mau lihat ada satu pengikut Tuhan Yesus. Dia murid Tuhan Yesus, merasakan hal yang sama juga loh Kak Winnie dan Kak Nando. Bahkan lebih parah lagi. Ada? Ada. Kak Winnie dan Kak Nando mau tahu? Mau. Mau Kak, mau. Adik-adik mau tahu? Yuk kita lihat yang berikut ini. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Ada seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus. Dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia berbicara dengan penuh hikmat sehingga banyak orang mendengarkan dia. Setiap hari Stefanus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Namun beberapa pemimpin dan ahli Taurat tidak suka kepada Stefanus, dan salah satu orang Farisi
yang tidak suka kepadanya bernama Saulus. Semakin hari, jumlah orang yang percaya kepada Tuhan semakin bertambah. Dan para pemimpin rohani berusaha untuk menghentikan Stefanus. Mereka ingin menangkap Stefanus. Dan akhirnya pemimpin rohani ini membuat kata-kata bohong tentang Stefanus. Mereka berkata, Stefanus sudah menghina Allah. Stefanus pun dibawa di hadapan mahkamah agama. Mereka membawa saksi-saksi palsu yang menuduh Stefanus telah menghina Allah. Saksi-saksi itu berkata bahwa Stefanus telah menghina tempat kudus Allah. Stefanus diberi kesempatan untuk berbicara dan Roh Kudus memberinya hikmat untuk berbicara. Dan orang melihat muka Stefanus bersinar seperti malaikat. Stefanus pun mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan mereka tidak suka kepada perkataan Stefanus itu. Mereka menjadi sangat marah dan mereka memutuskan untuk membunuh Stefanus. Mereka mulai menyeret Stefanus keluar dari kota dan mengambil batu, melemparkannya ke tubuh Stefanus. Batu-batu besar mulai melukai tubuh Stefanus. Dan ketika Stefanus akan mati, dia berdoa, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seorang yang berdiri melihat Stefanus mati adalah seorang Farisi. Dia bernama Saulus, berasal dari Tarsus. Waktu itu Saulus berusaha menghentikan orang percaya pada Tuhan Yesus. Dan nanti dia akan diubah Tuhan menjadi Rasul Paulus. Nah adik-adik, mengikut Tuhan itu gak mudah ya. Seperti Bapak Stefanus tadi. Bahkan dia sampai mati karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita bisa akan diejek, kita mungkin akan dihina, akan dimusuhi oleh teman-teman kita. Tapi jangan takut, karena Roh Kudus pasti kasih kekuatan untuk kita agar dapat terus memberitakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan jangan lupa mengampuni orang-orang yang mungkin akan membenci kita, mungkin akan mengejek kita. Mari kita belajar mengampuni mereka. Nah, adik-adik semua sudah dengarkan tadi cerita kita hari ini apa yuk? Tahu? Nah, sekarang Kanoya punya 2 pertanyaan untuk adik-adik yang di rumah. Ya, kalau adik-adik tahu langsung angkat tangannya. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya, siapakah murid Tuhan Yesus yang mati karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus? Yo, Siapa bisa jawab? Aduh, itu kakak lihat tuh. Itu kak, yang sana. Ya, apa? Wah, tepat sekali, hebat. Stefanus, hebat. Stefanus. Pertanyaan yang kedua. Siap? Pertanyaan kedua. Kenapa Stefanus sampai mati? Yo, kenapa? Kenapa ya? Siapa yang tahu? Itu kak, ada yang angkat tangan lagi kak. Oh, ada lagi. Ada itu tuh. Coba adik-adik. Siapa namanya? Aduh. Karena Stefanus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Hebat, adik-adik yang di rumah hebat ya Kak. Nah adik-adik, kita sekarang mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita
pada hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 23. Isinya adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, kita mau pakai gerakan nih, ya. Lukas 9 ayat 23. Ya, setiap orang nunjuk yang mau mengikut aku. Ya, buat salib. Ia harus memikul salibnya. Ya, buat salibnya seperti ini. Setiap hari dan mengikut aku. Buat salib lagi yang besar. Adik-adik bisa? Ya, adik-adik bisa lihat Kak Winnie. Bisa juga lihat gerakannya Kak Nando. Oke, kita mulai ya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bisa? Sekali lagi ya, kita ulangin ya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, adik-adikku yang berada di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya Kak Mei mau tanya dulu, adakah yang berulang tahun di sepanjang minggu ini? Ada? Ya, ada. Nah, dari tempat ini kami kakak-kakak yang ada akan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, baiklah, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau berjanji untuk kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Walaupun apapun yang terjadi, kami diejek, kami dibully, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun 1 minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka agar mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati papa dan mama mereka agar tetap setia membimbing mereka. Kami serahkan untuk semua kegiatan kami 1 minggu ke depan. Papa mama kami yang bekerja dan juga kami yang masih di rumah, Tuhan sertai kami. Biar sukacita Tuhan selalu melingkupi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.